grup Facebook bule, Nggih. Tiang sempat melihat ada seorang bule yang menjual gente. Bule menjual gentong. Nggih, Tiang tanyakan apakah ini memang produknya dia menjual sehari-hari ataukah ini memang barang miliknya pribadi. Dan ternyata gente secara fungsi. Nah, di dalam lontar-lontar kita di Bali, khususnya Kusumo Dewa yang mengulas ada lontar yang membicarakan. Jadi tidak serta-merta ketika orang belajar spiritual di Bali sudah di Winten boleh menggunakan gente, tidak boleh. Genten, ya. Nah, maka ketika kita bicara kewenangan itu ada kutuk, ada pemastu ketika orang belajar atau menggunakan gente tidak sesuai aturan. Lontar Aji Kenungnang jelas sekali. Nusantara ada. Ada bule berarti jadi sulingeh di Bali kan? Ada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ida bagus Baskara. Suksema niki Tu Haji sampun bersedia hadir di podcast Cek Bali. Niki semeton bagi yang belum tahu semeton Cek Bali niki Tu Haji itu saking griya Pasraman Gunung Kawi, Tampak Siring Tu Haji nggih. Di Tampak Siring. Nggih. Yang sebenarnya dari lama pengen ngundang Tu Haji bahas leak dan lain-lain gitu. Tapi sudah duluan sudah dikupas tuntas oleh Beli Kapiot. Ya, itu bagus sekali nih kalau edukasinya Tu Haji nggih. Memang di Bali ini memang perlu tokoh-tokoh seperti itu Haji nih biar meminimalisirkan kekeliruan yang ada di media sosial kengedan Tu Haji. Nah niki mungkin tiang undang Tu Haji berkenaan dengan postingan yang viral kemarin di media sosial berawal dari grup WA. Banyak bule-bule di Bali yang belajar ilmu kawisesan napi besar nih kalau itu aja nih. Kawisesan jero mangku belajar menggunakan gentel. Nah niki pertanyaannya boleh atau enggak? Nah sebelum nikah kalau masalah boleh atau enggak orang asing belajar agama Hindu pasti boleh kan ngeten nggih. Nah niki yang kedua, bolehkah orang asing menjadi jero mangku? Niki pertama Tu Haji kita bahas. Ya, nggih. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di sini. Ya, ini sebagai salah satu media yang sangat bagus sekali untuk generasi muda kita bisa saling mengedukasi. Nah, jadi ketika kita berbicara pemangku, nah memang ada beberapa syarat ketentuan siapa saja yang boleh menjadi pemangku. Jadi tidak sembarang orang juga. Tidak sembarang orang. Ada aturan, ada sesananya di sana. Nah, makanya pemilihan pemangku itu pun ada bermacam cara. Ada yang karena keturunan. Jadi pemangku yang dipilih karena keturunan dari mungkin dari kakeknya dia atau generasi sebelumnya adalah seorang pemangku. Nah, terus generasi selanjutnya melanjutkan nanti ke pemangkuannya itu. Nah, terus yang kedua, nah itu berdasarkan nyanjan atau memilih. Nah, ini biasanya dengan di niat sebuah sendiri. Ini memang dipilih nanti. Oh, dipilih oleh masyarakat oleh Dadil, Paruman Desa Banjar desa gitu memilih pemangku. Nah, selanjutnya ada juga karena keselir. Jadi dipilih oleh sesuunan. Ada pawisik ada pawisik dan sebagainya. Jadi menjadi seorang berarti pemangku. Dengan niat sendiri nggak boleh, Jero? Ada beberapa yang memang ingin niat untuk menyucikan diri. Jadi ketika kita lihat dari ajaran agama Hindu, nanti pada bagian terakhir, nah nanti kan kita akan ketemu pada tahapan yang disebut biksuke dan wanaprastha. Nah, salah satunya ya menjalani hidup ke jalan kesucian. Nah, salah satunya ya menjadi pemangku, salah satunya. Jadi tidak sembarang orang boleh menjadi pemangku. Artinya garis bawahnya tidak sembarang orang kan genten ada aturan. Nah niki kalau konteksnya boleh belajar mangku nih gimana? Nah, jadi ketika seorang bule menjadi pemangku harus memenuhi syarat. Salah satunya ya tentu bule ini harus agama Hindu dulu. Ada pertama proses dia harus Sudi Widani namanya, harus Sudi Widani namanya. Jadi Sudi Widani ini adalah prosesi ketika orang dari agama luar masuk ke agama Hindu, khususnya agama Hindu Bali. Mereka harus melewati proses Sudi Widani. Nah, yang kedua, yang kedua peguruan, mereka harus belajar dulu. Jadi apalagi bahkan orang Hindu Bali asli saja belum tentu bisa menjadi pemangku karena harus banyak hal yang dipelajari. Apalagi bule yang memang notabene baru pindah
ke agama Hindu, tentu sebelum menjadi pemangku dia harus belajar banyak sekali. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk baru sebulan, baru setahun di Bali langsung, saya tertarik dengan dunia spiritual gini. Langsung jadi pemangku. Nggak boleh juga. Tidak boleh. Jadi satu dia harus belajar. Karena apa? Karena belajar napin dalam proses kepemangkuan itu ada yang namanya proses aguron-guron. Aguron-guron ini adalah proses pembelajaran di dalam agama Hindu. Dia harus berguru dulu. Berguru. Ya, karena apa? Pemangku itu dia paling tidak dia harus bisa nguncaran japa mantra. Dia harus bisa memantra. Mantra apa nih? Nah, paling tidak dia harus menggunakan sesonteng. Dia harus bisa cacok menggunakan bahasa Bali. Nah, taruhlah bule yang tiba-tiba setelah pindah agama, apakah dia sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Bali yang paling penting. Nah, itu harus dipertanyakan dulu. Bahasa Indonesia aja harus wajib bisa dulu, bahasa Bali bisa. Dan paling penting adalah bahasa Bali. Bahasa Bali. Iya, karena itu adalah pengantar. Memang ada syaratnya atau? Ada. Karena apa? Seorang pemangku dia wenang menggunakan puja, salah satunya adalah sesontengan. Jadi tidak melulu menggunakan bahasa puja pengastawa dengan bahasa Sanskerta. Paling tidak dia harus paling penting menguasai bahasa Bali. Nah, salah satunya karena apa? Karena dia menggunakan pada saat ngantep mempiuning itu menggunakan puja sesontengan. Apakah maksudnya bahasa Bali ini bahasa yang memang digunakan oleh umatnya yang di... Tentu. Ya, bahasa sesonteng itu adalah bahasa umum yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Misalnya kalau dia jadi pemangku di luar negeri gitu. Nah gimana? Ini harus kita pelajari dulu. Ya, namanya pemangku itu kan sulinggih yang ada di agama Hindu Bali khususnya. Itu pemangku. Jadi kalau di luar itu kita belum memahami apa bentuknya. Biar nggak salah kan. Nah, setelah peguruan belajar dulu dia dengan mantap. Ketika sudah siap akan melewati prosesi pewintenan. Ini paling penting sekali. Nah, proses pewintenan itu adalah proses dia mendapatkan izin oleh guru nabe yang nanti yang akan mewinten dia. Kemudian dengan mempinunas kepada Sang Hyang Aji Saraswati, kepada Ida Betara Shiva dan juga kepada Ida Sang Hyang Ganapati. Nah, kepada tiga sosok penting inilah dimohonkan supaya pemangku ini diberikan restu, kewenangan untuk ngenter upakara, ngantep upakara dan sebagainya. Dan ritual yang paling penting juga ketika pemangku itu diwenang atau diwajibkan, diperbolehkan menggunakan gente, nanti ada prosesi mesakap gente namanya. Jadi diibaratkan seperti pemangku itu menikah dengan gente demikian. Nah, ini banyak sekali yang salah paham tentang ini. Ya, berarti nikah kan ada wastanya gente dan bajro. Ya. Ini sama atau beda? Beda. Nah, jadi yang namanya gente itu adalah bel yang ada di bawah klenengnya nikah. Yang di atasnya yang berbentuk seperti ujung lancip itu namanya bajra. Bajra. Ya. Nah, ini yang juga salah paham. Sebenarnya yang fungsinya sama atau berbeda. Beda nggih? Kalau yang gente di atasnya ada bajra itu sulinggih dwi jati. Untuk sulinggih dwi jati yang paling boleh menggunakan itu. Nah, kalaupun pemangku boleh menggunakan itu asalkan cara megangnya tepat. Tidak boleh sembarangan. Jadi ketika kita bicara bule yang menjadi pemangku, paham enggak di aturan ini, Kenten? Nah, dia kan tunjukkan tadi Tu Haji videonya nih. Menurut Tu Haji cara menggunakan dan megangnya sudah tepat, tapi hampir mirip, hampir tepat. Nah, jadi ketika gente itu digunakan oleh pemangku, ada prosesi mesakap gente. Nah, jadi ada kejadian unik yang Tiang alami sendiri bahwa di salah satu grup Facebook bule, Tiang sempat melihat ada seorang bule yang menjual gente. Bule menjual gentong? Tiang tanyakan apakah ini memang produknya dia menjual sehari-hari ataukah ini memang barang miliknya pribadi. Dan ternyata dari apa yang dia tanyakan, dia menjawab bahwa ini adalah miliknya pribadi karena dulu dia sempat belajar spiritual di Bali. Dan dia menggunakan gente. Nah, karena dia sudah tidak bisa tinggal di Bali, akhirnya dia harus balik kembali ke negaranya. Dan gente ini dijual
Dijual? Iya. Dan berarti murah lagi, 500.000. 500.000 dijual? Iya. Ini yang menarik. Nah, jadi ketika itu memang benar-benar mangku yang ada di Bali yang memang menggunakan proses pewintenan yang benar, karena ada mesakap gente. Gente itu tidak boleh dijual, apalagi diberikan cuma-cuma kepada orang lain. Itu diibaratkan seperti membuang istri atau menjual istri dalam tanda kutip demikian. Mesakap gente ini artinya sederhananya gimana, Tuh Haji? Nah, jadi mesakap gente itu adalah proses penyucian gente. Nanti setelah dipasupati, setelah pemangku diwinten, nah nanti antara gente dan pemangku ini akan disakap. Disakap ini adalah dikawinkan dalam tanda kutip, disatukan. Harus kalau dia ngantap tuh harus pakai gente itu. Harus menggunakan gente itu. Jadi dikawinkan dalam artian supaya kekuatan gente dan pemangku ini menjadi satu dia. Nah, ini mungkin yang membuat banyak netizen di Bali ini tiba-tiba berbara-bara api. Baru tiang share kan disclaimer dulu nggak bagi mungkin ada semeton yang memang menuduh Jak Bali gimana tiang cuma ingin karena ini fakta terjadi di Bali, tiang tidak ada membenarkan atau gini, makanya tiang undang sekarang mungkin Tuh Haji Baskara untuk memberikan penjelasan, karena tiang juga sudah mengundang beliau dari yang mengajarkan ini kepada bule, kebetulan leadersinya tidak bersedia karena sedang banyak kesibukan katanya. Kenten. Makanya netizen marah karena gente itu di simbol sakral, sangat sakral nih. Simbol sakral. Sangat sakral. Kemudian tiba-tiba ada orang bule yang mungkin belum lama di Bali tiba-tiba mengeleneng, kan nggih. Nah, ini hal yang menarik. Karena apa? Pemangku itu bukan hanya dia paling penting pada proses upacara saja, tapi komitmennya itu penting sekali. Nah, jadi sangat diharapkan sekali seorang pemangku itu menjaga sesana, etikanya dia, dan jangan sampai gente itu dijual. Karena apa? Orang asing, maaf, mungkin saja ada beberapa yang memang komitmennya sangat kuat sekali untuk tetap agama Hindu, tetapi ada juga yang memang mungkin saja sekedar. Jadi ketika memang sudah tidak bisa tinggal di Bali karena berbagai permasalahan, dia harus kembali dan mungkin gente ini sudah dianggap tidak berfungsi lagi kemudian dijual. Ini kan sangat tidak etis sekali seperti. Nah, begini. Jadi ini juga salah satu imbas kalau yang melihat bahwa ketika Bali mendengungkan pariwisata budaya, termasuk kemarin didengungkan juga ada wisata spiritual. Nah, bahasa kemarin kan ada muncul bahasa Bali wisata spiritual gitu ya. Takutnya ini adalah salah satu produk dari wisata spiritual itu. Jadi jangan sampai oknum masyarakat di Bali itu menjual paket wisata spiritual menjadi seorang pemangku. Karena dulu sempat viral juga bagaimana orang dari luar tiba-tiba menjadi sulingge di Winten, di Medikse. Nah, ini juga ada fenomena ini kan? Ada beberapa orang luar kan maksudnya bule atau orang bule. Bule sampai bule jadi dalam sulingge. Orang luar, bukan orang Hindu Bali, bukan orang Hindu Nusantara. Ada bule berarti jadi sulingge di Bali kan? Nah, orang Jepang itu. Tapi ada yang make juga. Nah, ini saya tidak sejauh itu. Yang jelas sulingge di Bali itu bukan produk asal jadi. Ada proses aguron-guron, ada proses tahapan-tahapan yang jelas untuk itu. Sama juga dengan pemangku. Nah, jangan sampai produk wisata budaya dan sekarang arahnya ke spiritual ini, jangan sampai ini adalah produk itu. Bahwa tamu yang menjadi pemangku, jangan sampai ini adalah salah satu produk wisata spiritual itu yang didengung-dengungkan sekarang di Bali, supaya tidak melenceng sekali. Demikian. Nggih. Berarti intinya tapi kesimpulan boleh napitan gitu. Nah, untuk menyimpulkan itu kita harus berangkat dulu apa itu gente. Jadi memahami gente kita harus berangkat dari paling tidak 3 konsep. Yang pertama adalah tatwa atau makna dari gente itu. Yang kedua adalah fungsi dari gente itu. Yang ketiga adalah kewenangan. Nah, kalau kita bicara gente pada ranah tatwa, jadi gente itu seperti yang disampaikan tadi itu adalah sebagai simbol yang sangat suci sekali. Suci dan sakral di Bali. Jadi gente itu pada tataran tatwa itu adalah sebagai simbolis dari Sabto Ongkara.
7 aksara suci yang ada di tubuh manusia. Yang kedua, gente itu adalah sebagai niase dari suaraning gente pinarah pitu. Jadi 7 nada kosmis yang ada di tubuh kita disimbolkan dengan gente itu. Nah, dan masih banyak tatua-tatua lain yang menjelaskan keutamaan gente. Sedangkan kalau bule menggunakan itu sudah paham enggak tentang ini? Bukan jangan sampai ini hanya sekedar acting belaka, demikian. Nah, terus kedua, ketika kita bicara gente secara fungsi, nah di dalam lontar-lontar kita di Bali, khususnya Kusumo Dewa yang mengulas ada lontar yang membahas gente. Kusumo Dewa, Sangkul Putih, Pujo Pali-Pali, Aji Gurnite, Aji Kenungnang, niko membahas bagaimana fungsi dari gente itu. Jadi setidaknya ada 3-4 paling penting fungsi gente. Nah, yang pertama, gente itu sebagai penuntun dewa. Gente sebagai penuntun dewa. Nah, jadi ketika ada upacara, pemangku ini akan menggunakan gente itu untuk menghadirkan berbagai aspek sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa supaya melingih di masing-masing pelingih dan dihaturkan upacara bebantenan yang kita akan berikan haturkan pada saat iadnya itu berlangsung. Jadi fungsi pertama itu adalah sebagai penuntun dewa. Nah, yang kedua, gente itu juga difungsikan sebagai tengeran. Nah, tengeran ini sebagai penanda bahwa sedang berlangsung upacara. Nah, biasanya ketika melasti, Ido Betara Tedun diiringi oleh suara gente. Ini adalah sebagai tengeran, sebagai tanda bahwa ada upacara Dewa Yadnya yang dilakukan. Niki untuk membatasi ruang wilayah. Misalnya Ido Betara di Besakeh Tedun untuk mesucian melasti, nah diiringi oleh suara gente supaya masyarakat yang dilewati oleh beliau ini tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu kesucian beliau. Jadi fungsi suara gente itu adalah sebagai tengeran. Sampun. Nah, selanjutnya yang ketiga, fungsi suara gente ini berhubungan dengan bagaimana nunas kesidian. Keberhasilan. Keberhasilan yadnya. Karena di dalam teks-teks sastra, apabila upekara bebantenan yang kita haturkan kurang, maka akan dilengkapi dengan pujo mantra. Nah, ketika pujo mantranya kurang, disempurnakanlah oleh suara genta ini. Nah, selanjutnya boleh paham enggak tentang itu? Itu yang harus kita pahami. Nah, ada nggak fungsi genta untuk memang di luar fungsi ini kok? Misalnya kalau kemarin konteks video di bule yang gini nih kak fungsi untuk napi nih kak Jero? Nah, ini Tiang tidak paham, tidak jelas. Nah, jadi begini, ketika gento itu digunakan di dalam ritus-ritus upekara jelas. Gento itu memang difungsikan untuk nuntun ide betara, gento itu difungsikan untuk sebagai tengeran. Genta itu digunakan untuk penyempurnaan puja mantra upekara yang dilakukan. Ini adalah bagian penting, fungsi penting dari genta itu. Nah, ini harus dipahami. Demikian. Nah, terus kewenangan siapa yang wenang? Siapa yang diperbolehkan? Boleh memegang Satu, kalau kita bicara pada teks-teks sastranya, menurut Kusumo Dewa Sangkul Putih, seorang pemangku yang sudah diwinten, minimal dia menggunakan pewintenan dengan upasaksi pebangkit dan menggunakan upasaksi Dewa Dewi, Gana dan Guru. Ini Banten yang tingkatan upekara sudah tingkat madya sampai ke utama. Itu pemangku itu dibenarkan menggunakan gente. Nah, pemangku. Nah, terus ketika ada bule menggunakan itu, apakah bulenya sudah menggunakan upacara sebesar itukah, gente? Pada tingkatan kalau itu atau tidak? Kalau scroll kemarin media sosial dari ide resinya, kemudian bolehnya yang belajar itu sepertinya sudah ada prosesi mewinten gitu. Nah, apakah mereka yang mewinten itu sudah pasti jero mangku? Atau gimana? Ya, kalau pewintenan itu banyak nih. Ada pewintenan daseguna, ini berkait dengan profesi nih. Nah, ada pewintenan undagi, pewintenan dalang dan sebagainya. Nah, terus ada juga pewintenan Saraswati, dia yang akan baru belajar. Jadi pewintenan Saraswati ini adalah pewintenan pertama yang wajib dilakukan ketika orang itu mau belajar aksara-aksara ajaran agama Hindu Bali dan belum tentu boleh menggunakan gente dan juga tidak boleh langsung karena pada tataran pewintenan Saraswati belum boleh menggunakan gente. Nanti mulai dari pewintenan daseguna dan seterusnya, ketika sudah difungsikan pemangku itu untuk apa, baru diberikan gente. Kalau kita lihat dari
umumnya orang yang belajar untuk bisa memakai gento dari nol, orang yang biasa niko sampai bisa berapa lama nih butuh waktu itu aja. Nah, jadi gento itu kan bukan hanya benda yang sebagai hiasan saja. Jadi gento itu menurut Aji Gurnite, ada lontar yang membahas tentang itu. Gento ini adalah suara-suara kosmik, suara-suara alam yang teknik memainkannya pun berbeda-beda. Ada sesana, ada etikanya. Seorang pemangku tabuhnya atau nada suaranya ada beda. Dengan sulingnya beda. Sulingnya berbeda. Nah, pemangku itu ada misalnya yang tabuh dua, tabuh mapal. Nanti sulingnya ada yang namanya tabuh telu dan sebagainya. Ada aturan etika baku yang tidak boleh dilanggar ketika memang sudah dibenarkan atau diperbolehkan menggunakan gento. Jadi ada aturan kuat. Karena kewenangan ini tidak diberikan secara sembarangan. Jadi tidak serta-merta ketika orang belajar spiritual di Bali sudah di Winten boleh menggunakan gento, tidak boleh. Gento, ya. Nah, maka ketika kita bicara kewenangan itu ada kutuk, ada pemastu ketika orang belajar atau menggunakan gento tidak sesuai aturan. Lontar Aji Kenungnang jelas sekali kutuk memberikan. Atau misalnya akibat dampak gitu ya. Misalnya kutukan, akibat atau dampak sembarangan yang bisa dikenai oleh orang yang sembarangan menggunakan gento. Jadi durung weruh angaku weruh, belum paham betul sudah mengaku paham. Durung wenang angaku wenang, belum pantas sudah mengaku pantas. Apalagi mengeksploitasi gitu ya. Apalagi mengeksploitasi ataupun men-share secara luas. Demikian. Karena ada hal yang juga harus dipahami bahwa praktik agama Hindu di Bali itu meliputi dua metode praktik. Dua metode. Ya, ada yang namanya metode antaryaga, ada yang namanya metode bairyaga. Nah, ini berkait dengan agama ke dalam dan agama keluar. Jadi agama atau praktik ke dalam diri. Nah, antaryaga ke dalam diri itu adalah praktek-praktek yang kita lakukan sendiri dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke lah, beberapa orang ingin belajar megente, ya cukup kalau dia menggunakan praktek antaryaga untuk dirinya sendiri, ya tidak perlu dipubliskan. Cukup ketika dia sudah mendapatkan pengajaran, sudah diberikan kewenangan, praktekkan di rumah. Tidak perlu di-share demikian. Nah, yang kedua adalah bairyaga, adalah ketika praktek agama Hindu ini bersifat luas untuk umum. Nah, ini baru harus jelas ketika dia seorang pemangku. Pemangku ini pemangku apa? Karena di Bali pemangku itu jenisnya juga banyak. Ada pemangku kayangan, pemangku gede, nanti ada pemangku sanggah, ada pemangku widi dan sebagainya. Itu banyak sekali jenis-jenis pemangku. Jadi ketika ujuk-ujuk ada bule menggunakan gente, nah ini kita harus pertanyakan, karena paling tidak ketika bule menggunakan gente, paling tidak dia sudah mau pemerintahan mangku nih. Jadi ketika bule itu sudah menggunakan gente pemerintahan mangku, dia mangku apa ini? Jadi yang boleh nih kau sudah menggunakan gente mangku napi. Nah, mangku yang memang satu secara upekara sudah menggunakan pemerintahan tingkat utama. Yang kedua sudah mendapat wewenang oleh yang ngewinten. Nah, yang ketiga ya ketika dia termasuk pemangku yang ruang lingkupnya adalah pemangku kayangan jagat, kayangan 3 diperbolehkan. Demikian. Jadi kalau bule menggunakan itu kita, nah kalau tiang itu mempertanyakan apakah bule yang menggunakan gente ini adalah pemangku? Kalau pemangku, dia pemangku di mana? Di Amerika apakah ada pura di sana yang memang memerlukan pemangku? Kalau memang di sana sudah ada pura dan memang perlu pemangku, ini sangat bagus sekali. Ini harus dipahami juga. Nah, tetapi ketika bule itu belajar gente hanya untuk pribadinya dia. Nah, ada memang beberapa metode nada yoga, dia menggunakan gente sebagai media untuk bermeditasi yoga, itu sah-sah saja. Tetapi itu adalah ritual yang disebut antaryaga, ritual pribadi, tidak boleh dipertontonkan, tidak boleh dipertunjukkan, itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan ada praktek-praktek yoga yang menggunakan suara atau ya nada yoga namanya. Ada yang menggunakan singing bowl atau mangkuk yang berbunyi, ada yang menggunakan suara genta. Tetapi ini tidak ada kaitan dengan praktek-praktek agama Hindu kita di Bali, Kenten. Ini harus dipahami. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, kita harus detail melihat ini. Apakah bule ini memang statusnya adalah sebagai pemangku? Kalau beliau memang diwinten sebagai pemangku, mangku apa?
Iya. Nah, itu harus jelas. Okay. Belum lagi persiapannya dia. Karena apa? Di dalam teks lontar yang detail membahas tentang kepemangkuan, itu menggunakan genta itu tidak boleh sembarangan. Selain sudah di Winten, dia juga harus menguasai mantra-mantra mulai dari memegang genta, menyucikan genta. Banyak hal itu. Nah, Tuh Haji, ada nggak kaitan genta niki dengan ilmu Siwa Murti? Karena tiang simak niki boleh niki sebenarnya belajar ilmu Siwa Murti, kemudian tiba-tiba kok bisa megang genta gitu. Nah, Siwa Murti ini kan apa Tuh Haji? Nah, kalau tiang yang dimaksud dengan Siwa Murti niki tidak paham. Berkait dengan organisasi apapun dia tidak paham Nike. Jadi Nike bukan ranah dia untuk menjelaskan itu. Tetapi ketika kita bicara apakah genta ini berhubungan dengan aspek kesiwaan, ya bisa iya, bisa tidak. Ya, ketika kita menyebut bahwa genta ini berhubungan dengan Siwa Murti, Siwa sebagai dimaknai sebagai ide betara Siwa, Murti ini adalah sebagai perwujudan, tidak harus menggunakan genta. Makanya dia yang bingung, oh Niki bolehnya belajar Siwa Murti kok bisa megang genta kan, makanya karena tiang undang juga jersinya kebetulan belum bersedia soalnya. Oke, selanjutnya bolehkah orang asing belajar Siwom? Oh nih kan beda nanti jika ada orang asing belajar kawisesan Bali di rumahku. Nah, tiang simak juga tiang dengar nih termasuk kemarin Mauloh Julantik juga sempat nyinggung kan, boleh belajar ilmu penglihakan kan. Nah, niki boleh atau enggak? Nih tadi kan konteksnya mangku, wajro. Kalau boleh belajar ilmu kawisesan gitu, leak itu boleh enggak? Nah, baik ketika kita bicara keilmuan spiritual di Bali. Nah, nanti akan ada yang namanya kawisesan, akan ada yang namanya kadiatmikan. Nah, kawisesan ini berhubungan dengan ilmu-ilmu kebatinan, kedikjayaan, ilmu-ilmu magis lah. Kalau kediatmikan ini berhubungan dengan ilmu-ilmu yang mengarah ke kemoksah atau jalan kelepasan. Nah, jadi berbeda dengan kepemangkuan. Beda nggih? Berbeda. Nah, kalau kita bicara kawisesan dan kediatmikan, ini siapapun boleh mempelajari, asalkan tahapannya jelas. Oke, berarti boleh pun kalau belajar ilmu penglihakan bisa asal tahapannya benar. Benar, dan saya pun di Peserawan banyak sekali mengajar, banyak sekali yang datang untuk belajar konsep-konsep spiritual di Bali seperti usada, pengobatan tradisional, termasuk yoga dan termasuk sebagainya. Di grillnya Tuh Haji banyak ada bule datang. Pernah nggak ada bule belajar ingin jadi pemangku pegang belajar kan? Banyak sekali. Bahkan ada yang datang mau jadi sulingnya yang jelaskan. Oh berarti Tuh Haji nggak mau mengajarkan menjadi juru mangku megang genta ya? Ketika dia sudah siap dengan konsekuensi. Tuh Haji jelaskan ya? Iya, ada konsekuensinya bahwa ketika sepakat untuk menjadi pemangku, otomatis seumur hidup. Iya. Nah, kasus tadi yang Tiang jelaskan, ketika dia sudah tidak bisa tinggal di Bali, gentanya ini dijual. Nah, ini kan tidak ada komitmen. Iya. Nah, jadi ketika kita bicara kawisesan dan kedikjayaan atau kediatmikan, ini berbeda dengan kepemangkuan, ranahnya berbeda. Nah, ini seperti penjelasan Tiang awal tadi. Kawisesan dan kediatmikan ini adalah praktek antariaga. Ini adalah konsep-konsep ajaran yang kita praktekkan untuk diri sendiri. Nah, itu tidak masalah itu. Nah, tentu ada tahapan-tahapan, ya tetap ada Sudi Widani, ada Muinten dulu. Nah, kalau menjadi pemangku berbeda, karena ini akan bersinggungan dengan praktek-praktek yang bersifat Bairyaga Upasana atau agama keluar. Nah, seperti tadi, jangan sampai ketika kita berkunjung ke salah satu objek pura, mungkin kita ketemu mangku dengan beberapa grup orang-orangnya di sana, dia mengajak mangku dari luar negeri. Itu kan bisa saja terjadi ketika ide wisata spiritual ini semakin kebablasan. Bisa jadi demikian. Karena dia simak nih kan bolehnya yang ada webnya juga kan di sana. Dia itu membuka belajar di Bali, membuka sekolah bagi bule-bule yang lain gitu. Kalau sekolah, bahasan sekolah kan mungkin pasti ada biaya kan Nah, ini juga menarik bahwa kan ada batasan. Bagaimana turis itu tidak boleh memiliki aset atas nama sendiri. Bekerja juga di Bali juga tidak diperbolehkan, apalagi mengajar ketika belum mendapatkan lisensi untuk mengajar. Nah, jadi kan sekarang fenomena yang seperti disampaikan tadi bahwa ketika sekarang justru turis
guide-nya juga turis. Jadi ada tour leader, termasuk ada guide dari orang asing juga. Ini akan menjadi permasalahan baru di dunia pariwisata. Apalagi sekarang ketika mendengungkan pariwisata spiritual. Jangan sampai nanti turisnya orang luar, pemangkunya juga orang luar. Ini kan sangat aneh sekali. Iya. benar. Iya. Nah, kembali lagi itu Haji, bolehkah nih ke belajar ilmu penglihatan kan boleh nggak? Diperbolehkan. Karena ini adalah berkaitan dengan yoga dan ini adalah bagian dari praktek antariaga. Jadi siapapun tidak ada batasan itu. Tapi ke pemangkuan jelas ada batasannya. Misalnya mangku desa, seorang mangku Kayang Tiga jelas Kayang Tiga di mana yang dia akan ngayah. Jangan sampai ada istilah mangku karangsung. Jadi mangku karangsung adalah mangku yang tidak jelas di mana dia ngayah. Dia sudah muinten pemangku, tetapi tempat dia ngayah tidak ada. Nah, ini mangku karangsung. Inilah salah satu yang menyebabkan bumi ini panas. Oh gitu. Iya. Tapi setahu wajib ada nggak di Bali? Banyak mangku karangsung. Banyak sekali. Jadi tidak jelas omongannya di sana muinten. Nah, untuk lokal kita sendiri lah masyarakat Bali itu sudah muinten dengan tingkatan upakaru besar, tapi tidak jelas omongannya, entahkah itu di Sangah Gede, Merajan Gede, entah Kayang Tiga. Nah, ini mangku karangsung namanya. Dan mangku karangsung ini berefek bukan hanya pada dirinya, tetapi juga kepada lingkungan. Nah, jangan sampai bule yang belajar megente itu, nah kalaupun menjadi seorang pemangku, kalau ini tidak jelas omongannya di mana, wilayah ruang lingkupannya di mana, akan menjadi mangku karangsung. Dan ini akan menyebabkan bumi Bali itu makin panas jadi. Iya. Ada nggak? Dia masih penasaran, selain menjadi pemangku dan sulinggih, apakah ada memang kegiatan-kegiatan yang di konsep agama Hindu yang memang menggunakan genta nih kan Wajib. Yang apakah dalam ilmu kawisesan mungkin atau kediatmikan nih apakah ada juga? Nah, ini juga hal penting. Ketika kita bicara ke kediatmikan kawisesan, itu memang Anda menggunakan genta, tapi gentanya adalah niskala. Genta niskala. Genta yang tidak kelihatan. Ini kan namanya genta pinarah pitu. Berarti bukan bajra yang bukan genta yang digunakan. Makanya siapapun ketika bule pun belajar dunia kebatinan di Bali. Ketika dia sudah belajar pada konsep genta pinarah pitu, dia akan menggunakan genta, tapi genta yang digunakan itu adalah genta yang ada dalam dirinya sendiri. Dan ini memang tidak akan menggunakan genta secara fisik. Ya. Karena ini arahnya adalah antariaga upasana atau konsep-konsep pemujaan yang ada di Buana Alit di dalam diri. Dan ini tentu tidak akan mengundang perdebatan karena ini kan ritualnya dia pribadi, tidak ada larangan. Oke. Nah, ketika ranah-ranah ini dipertunjukkan, ketika seorang bule menggunakan gente dan ini diposting gitu. Nah, ini akan menjadi wajar menjual gininya kan? Nah, ya wajar. Karena sekali lagi ini salah satu ide ketika kita menjadikan Bali sebagai pariwisata budaya dan sekarang arahnya ke adalah wisata spiritual, kita harus jelas, pemerintah harus jelas itu spiritual apa yang dimaksudkan. Jangan sampai produk yang dijual adalah produk tamu bisa menjadi sulinge. Bisa menjadi pemangku. Bisa jangan sampai mengambil dua ranah itu ya. Iya, kalau mau belajar menjual ilmu pengelihatan itu silakan lah. Asalkan aturannya jelas. Karena ini berhubungan dengan ritual pribadinya dia. Kalau jadi pemangku ini sentuhannya adalah pada ranah-ranah agama yang bersifat keluar, karena kaitannya harus ada puranya, harus ada pengamongnya, karena pemangku itu dia juga secara sesana ada etika aturan. Salah satunya tidak boleh makan daging sapi. Bule ini pemangku itu nggak boleh makan daging sapi nggak? Tidak boleh memakan daging sapi ketika sapi itu bukan digunakan untuk upacara. Nah, yang kedua tidak boleh. Ada aturan ketika kita bicara sesana nanti apakah seorang bule menjadi pemangku itu bisa tidak memegang sesana ke pemangkuan. Misalnya tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang dianggap suci, cemar dan sebagainya, itu ada aturannya. Tidak boleh berjudi dan sebagainya, itu ada aturannya. Bisa enggak bule ini memegang itu? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Yang penasaran bule-bule yang belajar ilmu kebatinan ke tempatnya Tuh Haji, termasuk yang pengen belajar jadi pemangku genta nih, tujuan mereka itu
Nah, jadi begini. Apa tuh, Haji? Hal yang menarik yang harus kita pahami bahwa di luar sana, di luar negeri banyak masyarakat itu kehilangan identitas. Orang-orang di luar ini banyak kehilangan identitas diri gitu. Dia gelisah dengan dia bingung dengan gelisah karena mereka tidak punya budaya yang seperti kita punya di Bali. Oke. Ya, mereka gelisah dengan identitas diri mereka. Mereka yang mencari ketenangan. Inilah yang selama ini mungkin dilihat di Bali. Kenapa orang Bali bisa sedemikian bahkan disebut sebagai surga terakhir di bumi. Gitu. Dia ingin itu apa sih? Nah, ternyata ada kekuatan spiritual di Bali yang begitu besar. Nah, ketika kita bicara kekuatan spiritual, inilah yang menjadi daya tarik untuk bule. Nah, ketika kita bicara spiritualnya Bali, pemahaman kita kan ini berhubungan dengan ritual-ritual spiritual yang ada di Bali. Dan ketika bule ingin belajar ini nanti diarahkan untuk menjadi pemangku atau menjadi sulinggi. Ini kan sebuah kesalahpahaman yang sangat besar sekali. Banyak hal lain yang bisa kita gunakan. Pemangku diajak melukat, ya silakan, sah-sah saja. Ini juga salah satu ritual-ritual spiritual yang kita lakukan di Bali, begitu. Oke. Kembali lagi disclaimer ini, kita tidak menuduh yang viral kemarin tuh boleh belajar jadi sulinggi atau mangku karena medianya gente, jadi kita jadi asumsinya ke sana gitu kan, mangku gitu ya. Kecuali memang dijelaskan oleh yang membuat video ini, walaupun menggunakan gente, statusnya adalah bukan pemangku. Ini adalah sebagai media untuk belajar meditasi dan sebagainya, itu kan sangat elegan. Jadi tidak memicu asumsi-asumsi negatif dari netizen. Tiang juga dari Jag Bali berharap dari Ide Resi biar maulah menjelaskan, biar masyarakat Bali tidak berasumsi kangen kau kan dan tuh Haji. Ini kan ampun, makanya ini kita termasuk dari pejabat juga ada yang membolehkan dari Pak Arya Widakarna kan. Oh nggak masalah itu buktinya gente dijual banyak di pasaran. Memang ada gente jual di pasaran? Jadi gente itu tentu karena itu adalah sebuah barang, tentu ada yang memproduksi, ada yang menjual dan sebagainya. Tapi ini harus dibedakan. Sama seperti di kapal, daerah kapal misalnya, bahkan kemulan, pelinggih kemulan dijual. Daerah Sukawati ada jual barong, ada rangne. Bedanya adalah ketika gente ini sudah dilakukan proses sakralisasi berupa pemasupatian, terus yang menggunakan muinten dan nanti ada pesakap gente. Jadi ini bukan benda jual beli lagi, tapi ini adalah benda sakral. Makanya salah satu tatua gente itu adalah sebagai astra, sebagai senjata niskala bagi seorang pemangku untuk mengantep upakaryanya, bagi seorang selingi untuk muput upakara. Jadi ada fungsi di sana ketika sudah dilakukan proses sakralisasi kan. Ya jelas kalau kita bicara sebuah produk dijual ya banyak, di Kelungkung banyak sekali di sana karena memang di sana pusat pembuatan gente itu. Tetapi apakah gente yang dijual di Kelungkung tiba-tiba bisa kita gunakan tanpa proses upacara? Tentu tidak. Nah, kembali lagi kalau memang seperti itu Haji. Kalau misal gento yang belum dipasupati nih, kalau gento yang baru kita beli misalnya, bolehkah orang sembarangan beli gento kemudian dia mau ngeleneng kan? Nah, kita harus cari dulu indikasinya untuk apa. Kalau itu hanya untuk main-main ya mungkin masih bisa dimaafkan. Tetapi ketika ada mulai upaya-upaya untuk melecehkan, karena gente itu kan bukan hanya benda, dia mengandung nilai simbol sakral yang ada di Bali. Demikian. Misalnya dagang es yang bawa suara kleneng-kleneng, itu kan ya tidak masalah, itu memang yang dipenting adalah suaranya dia. Suara gentenya itu. Gitu. Misalnya ada orang boleh belajar biar dia tahu aja gimana cara mainin gendal gitu. Nah, kalau hanya status untuk belajar dan tidak dilibatkan pada proses-proses upakara yang ada di Bali ya sah-sah saja. Sah-sah saja tuh. Iya. Jadi akan menjadi bias ketika dipertontonkan di media. Ini masalahnya ini kan dipertontonkan sehingga menimbulkan berbagai asumsi. Berbagai asumsi. Nah, disinilah kita penting mengedukasi supaya masyarakat paham betul bahwa jangan sampai ruang-ruang sakral kita juga dijajah, juga dijual atas nama pariwisata, budaya dan spiritual. Ini penting sekali. Semua nih gitu aja. Jadi perlu semacam yang bedakan nih antara
konsep kepemangkuan sulinggih dan memang kawisesan kan dan itu aja. Oke. Kalau kawisesan boleh siapapun boleh. Siapapun boleh. Asalkan memenuhi syarat-syarat seperti dia harus masuk Hindu dulu, harus diwinten dulu dan sebagainya. Karena ini adalah ritual-ritual pribadi dan dia tidak mungkin akan mempertontonkan itu secara umum. Nah, kalau pemangku karena ruang lingkupnya adalah pada ranah bair yaga, adalah pada ranah praktek-praktek agama yang bersifat keluar. Nanti ketika dia mengklaim seorang bule mengklaim sebagai pemangku harus ada umatnya. Umatnya siapa? Wewidangan wilayah Amongan Puro yang disungsung di mana? Tidak masalah seperti di Belgia misalnya. Sudah ada satu puro besar di sana. Oh iya, Belgia benar-benar. Nah, di sana sudah ada pemangkunya. Jelas pemangkunya di Winton juga. Bahkan pemangkunya di sana juga bule juga ada di sana. Tetapi dia mengikuti sesana aturan kepemangkuan. Dari caranya dia berpakaian, terus puronya jelas, masyarakat yang muspo juga jelas. Nah tadi kan Tuh Haji bilang harus bisa bahasa Bali. Kalau konteksnya di pura Belgia, mangkunya nggak harus bahasa Bali. Tidak harus, karena dia cuman pada saat ngenter kan ada beberapa mantra yang memang menggunakan puja sesontengan. Itu kan bisa dihafalkan itu. Ya. Nah, Nika yang jelas di video kemarin kan dia belajar ngeleneng, kemudian melantunkan puja Trisandil kan. Nah, ini juga harus dipahami betul bahwa ketika gente dihubungkan dengan mantra, ini sudah aktivitas spiritual ini. Spiritual kan? Sudah. Dan ini sudah artinya bukan main-main ini. Kalau hanya sekedar main-main ya silakan. Banyak juga video anak kecil yang memegang gente dimainkan. Netizen kan tidak marah karena wajar itu anak-anak. Dan tidak dalam ranah melakukan sikap-sikap memantra dan sebagainya. Kalau ini kan indikasi bahwa menggunakan gente sebagai ritual meditasinya kan sudah sangat detail sekali bisa dilihat oleh netizen. Oke, Tuh Haji semua nih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai karena netizen kalau memang tidak ada yang memberikan pemahaman nih terus pro kontra nih makin Tuh Haji. Ya, semua semoga netizen yang menonton podcast ini sedikit memperoleh pengetahuan lah sehingga bisa menyimpulkan. Kita juga tidak menyimpulkan itu karena kembali lagi kan beliau yang memang paham bagaimana Siwo Murti kan dan dia juga tidak paham masalah Hanapi nih kan. Karena pembelaan dari Pak Arya Wedakarna di postingannya kan, apalagi yang mengajari sekelas Idersi Nika kan dan artinya sudah sesuai mungkin. Kalau Tuh Haji melihat video ini secara keseluruhan bagaimana? Ada nggak aspek-aspek yang memang dilanggar secara spiritual? Karena video ini sepotong, jadi yang tidak bisa tidak utuh sekali. Yang jelas bahwa antara bule yang belajar megente apakah itu seorang pemangku, etikanya, sesananya itu saja diperjelas. Nah, nanti kita tahu arahnya kemana. Siap. Sukses semua nih Tuh Haji. Kapan-kapan kalau ada topik lagi dia ngundang Tuh Haji malih untuk mengedukasi semeton kita di Bali. Sukses semua Tuh Haji. Om santi.